Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Dominikus Widodo dalam acara Economics Corner. Cerdas mengelola uang adalah kecerdasan juga untuk menginvestasikan uang tersebut. Bagaimana cara menginvestasikan uang itu? Ada yang memilih dengan menabung atau mendepositkan uangnya di bank, ada yang memilih dengan menabung berupa emas, dan ada juga yang memilih dengan menginvestasikannya berupa saham. Untuk kita melihat seperti apa sih tentang saham ini, bersama saya telah hadir Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Lampung, Bapak Hendy Parayogi. Pak Hendy, seperti apa sih sebetulnya investasi saham ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Widodo. Jadi memang saham ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya Pak ya. Bahkan sangat terkenal di seluruh dunia gitu ya. Jadi saham ini merupakan salah satu produk yang ada di pasar modal, di mana ini merupakan surat tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan atau perseroan nih Pak. Jadi saat ini ada sekitar 700 lebih perusahaan yang terdaftar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, di mana sahamnya bisa kita beli nih Pak Widodo. Jadi misalkan Pak Widodo memiliki salah satu saham, katakanlah PT ABCD Tbk. Nah dalam hal ini, maka Pak Widodo bisa dikatakan sebagai pemilik perusahaan. Jadi seperti itu Pak, simpelnya bahwa saham adalah tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan proporsinya ya Pak? Iya benar Pak, sesuai dengan proporsinya. Perusahaan yang go public itu berarti kita ikut ketika memiliki saham itu berarti kita ikut katakan memiliki perusahaan tersebut ya? Iya benar Pak, karena memang pasar modal itu kan suatu tempat ya Pak ya, suatu pasar di mana mempertemukan pihak perusahaan yang butuh modal dengan pihak atau masyarakat investor yang membutuhkan investasi. Nah di mana dana investor ini itu akan digunakan oleh perusahaan nih Pak untuk kegiatan usahanya dan sebagainya. Jadi dengan kita membeli perusahaan atau saham perusahaan tersebut, maka kita juga dianggap sebagai pemilik perusahaannya, seperti itu Pak. Ya. Tentu saja perusahaan yang go public itu tidak bisa sembarangan ya, karena dia menjual saham itu kepada publik. Dan ada pertanggungjawabannya. Seperti apa perusahaan yang dinilai layak untuk go public? Ya. Benar Pak, jadi memang tidak semua perusahaan itu bisa kita beli sahamnya di pasar modal. Jadi untuk saham-saham perusahaan yang bisa kita beli harus melalui yang namanya mekanisme IPO atau go public Pak. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan yang namanya go public. Nah misalkan yang pertama dia harus berbentuk PT nih Pak. Nah kalau di Lampung ini kan banyak sekali ya Pak ya perusahaan-perusahaan yang berbentuk PT nih gitu ya. Nah ini bisa memenuhi syarat untuk masuk ke pasar modal. Kemudian ada batasan minimal aktivanya Pak atau asetnya gitu ya. Kemudian harus dimiliki oleh sekitar 300 pemegang saham minimal dan sebagainya. Kemudian laporan keuangannya juga diaudit dan sebagainya. Jadi memang tidak sembarangan Pak untuk bisa menjual saham di masyarakat, harus melalui mekanisme pasar modal. Seperti itu Pak. Jadi sudah ada aturan-aturan jelas dari pemerintah ya, aturan baku. Sudah ada peraturan dari OJK Pak, selaku ya benar. Kemudian untuk Lampung sendiri sudah ada berapa perusahaan yang go public Pak? Ya, nah di Lampung ini memang ini merupakan tantangan nih Pak Widodo untuk kita, karena memang di Lampung masih ada satu perusahaan Pak. Hanya satu perusahaan yaitu PT Tunas Baru Lampung Tbk nih yang sudah listing atau sudah go public di pasar modal. Insya Allah kedepannya kita akan berupaya untuk meningkatkan jumlah perusahaan-perusahaan tercatat yang berasal dari Provinsi Lampung Pak. Kira-kira apa dari Bursa Efek Indonesia untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan di Lampung ini katakan turun ke lantai bursa go public, itu apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Bursa Efek Indonesia Pak? Ya baik, jadi memang Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu SRO ya Pak ya di pasar modal, memang tugas kami adalah memberikan edukasi Pak, tidak hanya kepada masyarakat Indonesia terkait dengan investasi pasar modal, tetapi juga memberikan edukasi kepada perusahaan nih, seperti apa
keuntungan dan juga yang didapat oleh perusahaan pada saat go public. Dan alhamdulillah sejauh ini kita memang sudah sering melakukan kegiatan rutin Pak untuk sosialisasi bersama dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, pengusaha yang bekerja sama dengan pengusaha atau komunitas-komunitas yang ada di Lampung untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada mereka bahwa IPO itu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu Pak. Malah banyak sekali keuntungan nantinya yang akan didapatkan oleh perusahaan pada saat dia IPO. Nah, jadi kita ada yang namanya business meeting Pak. Kita undang mereka, ada 100 perusahaan kita undang untuk hadir di suatu pertemuan, kemudian kita berikan edukasi, kita panggil juga perusahaan yang sudah listing untuk memberikan testimoni dan success story-nya, dan mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan ini sudah ada perusahaan yang minat untuk listing di Bursa Efek Indonesia Pak, khususnya dari Provinsi Lampung. Akan bertambah lagi ya? Insya Allah Pak, akan bertambah lagi ya. Padahal kalau kita lihat dari data di Lampung ini sangat banyak ya perusahaan, katakan konglomerat ya raksasa pun di sini yang seperti apapun ada gitu. Benar-benar Pak, jadi sangat banyak sekali data yang kami peroleh Pak untuk perusahaan-perusahaan asli Lampung yang sebenarnya punya potensi nih Pak untuk listing atau go public di Bursa Efek Indonesia. Tetapi memang kami sadari kurangnya edukasi Pak, kurangnya informasi yang sampai kepada mereka bahwa IPO atau go public ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan sangat bermanfaat nih bagi perkembangan perusahaan. Seperti Ya, itu, Pak. ini tantangan juga buat kalangan Bursa Efek Indonesia ya. Bagaimana misalnya untuk menarik perusahaan-perusahaan itu masuk ke bursa saham itu, apakah pihak Bursa Efek sudah punya rumus-rumus tertentu? Ya, oke. Jadi memang segala upaya memang kita lakukan ya Pak ya, baik dari edukasi, kemudian pada saat nanti ada minat nih Pak dari perusahaan-perusahaan lokal, kita juga lakukan pendampingan Pak. Pendampingan, kita undang nanti underwriter, kita pertemukan perusahaan dengan pihak nantinya yang akan membantu go public listing, kemudian kita juga dampingi jika ada kekurangan dan sebagainya sampai nanti proses pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia ataupun ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga nantinya perusahaan ini tidak lagi bingung pada saat saya mau IPO, mau listing, oh ternyata saya dibantu nih oleh underwriter maupun oleh Bursa Efek Indonesia di daerah untuk memperkenalkan atau untuk membantu kita agar bisa listing nih atau go public di pasar modal, seperti itu Pak. Oke, menarik sekali penjelasannya Pak Endi. Iya, Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, kita tahan dulu diskusi ini usai jeda berikut ini.